Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman sekalian, baik yang ada di rumah maupun yang ada di ruang ini? Ibu berharap pada pertemuan kali ini kalian semua selalu diberikan kesehatan ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita untuk berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Cukup. Untuk pertemuan pada hari ini kita akan membahas tentang salah satu dari kalian ada yang mengetahui apa itu pengertian dari teks prosedur? Jika ada, harap untuk angkat tangan. Baik, untuk Tasya karena sudah angkat tangan, sekarang Ibu persilahkan untuk menjelaskan apa itu pengertian dari teks prosedur yang Tasya ketahui. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Benar ya teman-teman. Jadi pengertian di teks prosedur sendiri itu adalah sebuah teks yang berisi tentang langkah ataupun tahapan untuk melakukan sesuatu hal. Teks prosedur berfungsi untuk menjelaskan tentang bagaimana kita membuat atau mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang sudah terstruktur dan sistematis. Selanjutnya yaitu adalah ciri-ciri dari teks prosedur. Dalam teks prosedur sendiri terdapat beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu menggunakan kata-kata kerja atau perintah. Kata kerja perintah atau disebut imperatif yaitu dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel lah. Ciri-ciri kalimat imperatif adalah berisikan perintah, imbauan ataupun larangan serta diakhiri dengan tanda seru di akhir kalimat. Untuk ciri-ciri teks prosedur yang kedua yaitu menggunakan konjungsi. Banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Konjungsi penambahan adalah sebuah konjungsi bermakna tambahan yang diberikan untuk menggabungkan kalimat sederhana menjadi kalimat yang kompleks. Contoh yaitu selain itu, kemudian, selanjutnya, lalu, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata teknis. Kata-kata teknis merupakan kata-kata yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Kata-kata teknis adalah kata-kata yang memiliki makna khusus pada bidang keahlian. Makna dari kata teknis ini adalah makna leksikal atau makna kampus. Apabila teks tersebut berkenaan dengan masalah komunikasi, akan digunakan istilah-istilah komunikasi pula. Sebaliknya dengan hal yang lain. Yang keempat yaitu terdapat tujuan kegiatan yang akan dibahas. Yang kelima yaitu ada alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kegiatan yang akan dibahas. Slide keempat yaitu jenis-jenis teks prosedur. Berdasarkan buku dan strategi inovasi pembelajaran bahasa Indonesia, jenis-jenis prosedur antara lain sebagai berikut. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Dikatakan sederhana karena berisi langkah-langkah yang terdiri dari 3 ataupun 4 tahap. Contohnya, teks prosedur sederhana adalah cara menghidupkan televisi, cara menghidupkan komputer, cara membuat teh hangat, dan lain sebagainya yang bersifat sederhana. Yang kedua yaitu teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks memiliki pengertian yaitu yang teks prosedur terdiri dari banyak langkah seperti cara membuat donat, cara membuat email, cara merajut tas, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ada teks prosedur protokol adalah teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah dan tidak harus runtut, walaupun berubah, tetapi hasil akhirnya akan tetap sama. Teks prosedur ini berisi tahap-tahap yang tidak terlalu rumit, sehingga untuk melakukannya itu mudah dipahami ya teman-teman. Sampai sini apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Jika tidak, saya akan melanjutkan slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya yaitu struktur teks prosedur.
Di dalam teks prosedur terdapat beberapa struktur. Yang pertama yaitu judul. Hal ini bertujuan untuk mengetahui hal apa yang akan dibahas. Yang kedua yaitu tujuan. Teks prosedur memiliki tujuan yaitu untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca dan pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan sebuah alat gitu. Pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat, dilakukan, dan dimotivasi. Yang selanjutnya itu bahan dan alat. Ini guna untuk merinci bahan dan alat dengan ukuran yang akurat agar tidak terjadi kesalahan. Selanjutnya itu ada material, sama halnya dengan bahan dan alat. Hal ini berkaitan dengan apa saja yang perlu dipersiapkan ketika kita akan membuat suatu kegiatan. Selanjutnya itu ada langkah-langkah, yaitu untuk menjelaskan urutan langkah secara rinci dan bertahap agar sesuatu dapat disusun dengan baik. Selanjutnya itu ada penutup yang berisi tentang penekanan isi dan kata-kata motivasi yang bersifat opsional. Dan paling terakhir itu ada kesimpulan atau penegasan ulang. Kesimpulan menjelaskan tentang kesimpulan dari suatu teks prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini opsional ya. Jadi misalnya dicantumkan boleh, tidak dicantumkan juga tidak apa-apa. Untuk slide selanjutnya yaitu di sini saya mencantumkan satu contoh tentang tata cara membuat email. Saya yakin kalian semua mempunyai akun email yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Langkah-langkah cara membuat email yaitu yang pertama, kita membuka Gmail terlebih dahulu pada laman yang berada di Google. Yang kedua yaitu selanjutnya kita akan klik opsi lainnya, dan selanjutnya kita disuruh untuk mengisi formulir data diri beserta informasi lengkap kita. Jika sudah, maka kita akan setujui privasi dan persyaratan ya teman-teman. Untuk yang terakhir, email sudah dapat digunakan karena email yang sebelumnya sudah disetujui dengan persyaratan yang berlaku. Jadi email sudah dapat digunakan. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan teman-teman? Jika tidak, saya cukupkan di sini. Dan kesimpulannya yaitu, kesimpulan dari teks prosedur di atas adalah email merupakan salah satu teknologi komunikasi yang sering digunakan oleh kebanyakan orang dalam kehidupan sehari-hari untuk sarana surat menyurat yang bersifat global. Artinya di negara bagian manapun dapat menggunakan email untuk negara yang lainnya. Jadi tata cara dalam membuat akun email itu sangat mudah dan praktis untuk digunakan. Jika tidak ada pertanyaan, sekian pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa untuk teman-teman sekalian untuk absen di Google Classroom. Saya tunggu sampai pukul 12. Dan untuk tugas minggu depan yaitu setiap siswa per individu diharapkan untuk membuat salah satu contoh teks prosedur tentang apapun itu diperbolehkan, dan tugas dikumpulkan melalui Google Classroom untuk siswa yang daring, dan untuk siswa yang luring diharapkan minggu depan mempresentasikan hasil tugas pada hari ini, yaitu tentang mencari dan membuat salah satu contoh teks prosedur yang dapat dipresentasikan minggu depan. Sekian pembelajaran dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.